Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, jamaah sekalian, peserta i'tikaf jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini dengan izin dan taufik darinya kita bisa bersama berkumpul di masjid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan keberkahan padanya, yaitu kita memanfaatkan waktu yang ada di kesempatan sore hari ini untuk membekali diri kita, untuk kita bersama-sama menggali ilmu-ilmu yang ada dari ilmu-ilmu keislaman dalam rangka tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan dengan kita menambah ilmu, Allah Subhanahu wa taala tambahkan keimanan kepada kita. Dengan Allah tambahkan keimanan kepada kita, tambah pula kekuatan untuk melakukan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, materi yang akan kita sampaikan di waktu yang ada ini adalah yaitu bulan Ramadan bersama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bulan Ramadan bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mengapa kita pilih judul ini? Kenapa bulan Ramadan bersama para sahabat Nabi, tidak bulan Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa bulan Ramadan terusannya adalah bersama para sahabat Nabi? Jawabannya adalah hal ini kita ambil karena untuk sekaligus mengambil ibrah, pelajaran atau faidah dari pertemuan kajian bulanan kita sebelumnya, bahwasanya di luar bulan Ramadan kita membaca suatu kitab yang berjudul Waqafatun Manhajiyatun Tarbawiyatun Da'awiyatun min Siratis Sahabati radhiyallahu taala anhum, yaitu pelajaran-pelajaran berkaitan dengan manhaj, tarbawiyah, dakwah dan seterusnya berkaitan dengan kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya di bulan-bulan sebelumnya kita membaca buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, yaitu berkaitan dengan peri keteladanan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian berkaitan dengan hal tersebut kita sampaikan di bulan Ramadan ini khusus dengan bulan Ramadannya. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, banyak sekali ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum, baik itu di luar Ramadan atau juga berkaitan dengan bulan Ramadan. Maka di waktu yang ada kita akan memanfaatkan ini untuk bisa menyampaikan beberapa poin dari apa yang berlangsung di dalam kehidupan mereka ketika berada di dalam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah di antara hal yang mereka lakukan, mereka usahakan atau mereka dapatkan ketika berada di dalam bulan Ramadan adalah tafaqquh fiddin, yaitu tetap
menuntut ilmu atau mencari ilmu atau mengambil ilmu. Hal ini diambil dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? In wafaqtul laila lailatal qadri madza aqul?" Kalau seandainya aku mendapati malam ini atau mendapati suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan? Nah, ini insting dari siapa? Insting dari Aisyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau seandainya aku mendapati malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, engkau mengucapkan innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fan. Ya Rasul, wahai Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, ya, engkau menyukai untuk memaafkan hambamu, maka maafkanlah segala kesalahanku. Masyiral muslimin rahimanallahaikum. Nah, ini adalah poin yang pertama. Diambil pendalilannya dari apa? Diambil pendalilannya adalah satu, hal tersebut didapatkan dari pertanyaan Aisyah. Jadi Aisyah yang nanya kepada Rasul. Kemudian ketika Aisyah kemudian bertanya kepada Rasul, Rasul jawaban. Yang mana jawaban dari Aisyah tersebut melahirkan sebuah doa, yang doa tersebut dianjurkan dibaca oleh orang-orang yang berusaha ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, sekalian rahimallakum, ini yang pertama, yaitu hirs, semangat mereka. Mereka tersebut pertanyaannya itu melahirkan suatu ilmu. Bulan Sya'ban itu banyak puasa. Bulan Sya'ban banyak puasa, itu pun lahir dari pertanyaan sahabat ketika bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku mendapatimu ini araqata sumu aktsar mimma tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah SAW, aku mendapati engkau banyak puasa dalam satu bulan selama setahun, itu tidak sama seperti di dalam bulan Sya'ban. Artinya puasa dalam bulan Sya'ban itu apa? Banyak selain Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan innahu syahrun, itu adalah sebuah bulan yaghfilu anhu katsirun minan nas, yang banyak manusia lalai di situ. Muncul jawaban Rasulullah SAW tersebut berawal dari apa? Dari pertanyaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di awal kitab Bulughul Maram itu pun muncul dari pertanyaan para ketika mereka mengatakan inna nahmilu ma'anal qalila minal ma', sesungguhnya kami sedang melaut, inna narkabul bahra, kita sedang melaut, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', kita bawa air cuman sedikit. Fa'in tawaddo'na atusna, kalau seandainya kita wudu pakai air yang kita bawa, kita kehausan. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul, afana tawadda'u bima'il bahar, ya Rasul, boleh enggak kami wudu pakai air laut? Kenapa muncul pertanyaan boleh wudu pakai air laut? Kenapa? Satu, sifat airnya beda antara sifat air darat yang dipakai biasa, dibawa biasa, dengan sifat air yang mereka temukan di laut. Kalau air kalau air laut apa sifatnya seperti apa? Perbedaan tersebut melazimkan di benak mereka perlu ditanya. Maka kemudian lahirlah jawaban dari Rasulullah SAW, wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Wassalam rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah apa? Hirs, semangat sahabat Rasulullah alaihi wasallam, atau semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka yang pertama adalah ini. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kenapa sahabat demikian? Di bulan Ramadan banyak bertanya. Diambil dari apa? Diambil dari kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berada di dalam bulan Ramadan, beliau pun tidak berhenti dari yang namanya mengajarkan ilmu. Nah, di dalam sebuah kitab
yang berjudul Ahwalun Nabi ma'a ummatihi fi Ramadan, yaitu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersama umatnya di dalam bulan Ramadan. Nah, maka di situ Rasulullah SAW disebutkan banyak mengajarkan kepada para sahabat. Di antaranya adalah pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, la yaghurranna ahadakum nida'u Bilal min sahur. Janganlah kalian tertipu atau terpengaruh dengan azannya Bilal di waktu sahur. Wala hadzal bayat hatta yastatir, dan juga bayangan putih di waktu fajar sampai kemudian bayangan ini menjadi melebar. Nah, karena sebagaimana kita ketahui azan di dalam subuh itu ada dua, yaitu azan pertama dan azan kedua. Subuh itu ada dua fajar, ada fajar kadzib, kemudian ada fajar shadiq. Nah, fajar yang pertama yaitu fajar kadzib, kemudian juga azan yang pertama adalah azannya Bilal. Jadi subuh itu ada dua azan. Yang pertama azannya Bilal, yang kedua adalah azannya Ibnu Ummi Maktum. Yang pertama azannya Bilal, yang kedua azannya Ibnu Ummi Maktum. Diambil faedah apa? Kalau kalian azannya Bilal, jangan terpengaruh, karena azannya Bilal ini adalah azan di mana yahilul fihi ta'am, makanan itu masih boleh. Tapi nanti kalau sudah azannya Ibnu Ummi Maktum, yahrumu fihi ta'am, itu sudah haram yang namanya makan. Nah, pasaran rahimanallah yakum, perbuatan atau ucapan kepada para sahabat. Jadi masih ada ilmu yang disampaikan, diantaranya ini tadi. Makanya disebutkan oleh para ulama, apa hikmah? Azan pertama justru Bilal, azan yang kedua justru azannya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Padahal Ibnu Ummi Maktum adalah kafif, tidak bisa melihat, ya, nggak bisa melihat. Kenapa justru azan yang kedua, yang di situ adalah batas antara orang sahur dengan masuknya waktu puasa, antara yang sebelumnya boleh makan dengan setelahnya tidak boleh makan, justru dijadikan azannya adalah Ibnu Ummi Maktum. Logikanya kalau menurut ro'yu kita, yang lebih berhak adalah orang yang apa, Pak? Yang melek, yang ngelihat. Tapi kenapa justru azan pertamanya adalah Bilal, Ibnu Ummi Maktum adalah ditaruh azan yang kedua. Ini banyak disebutkan oleh para ulama faedahnya. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh yaitu Syekh Taqiyuddin Al-Hilali berkaitan dengan hal tersebut. Yaitu yang pertama adalah satu, bahwasanya adalah Allah menginginkan kepada kita taisir, yaitu adalah kemudahan. Ya, kemudahan. Oleh sebab itu di dalam ayat puasa disebutkan, ya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kalian itu kesulitan. Kemudian yang kedua, di antara faedahnya adalah yaitu berkaitan diterimanya khobar thiqah. Berita dari satu orang, kalau satu orang itu mendapatkan thiqah, maka itu terpercaya. Artinya apa? Khobarul ahad. Karena dalam pembahasan hadis apa? Hadis ahad itu diterima meskipun satu orang. Nah, ini yang azan itu berapa orang, Pak? Satu. Sudah gitu yang azan adalah, mohon maaf Pak, tidak bisa melihat. Tapi disampaikan oleh di dalam kitab Taisirul Alam, ya, di dalam kitab Sayyid ada hadis tersebut. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ini yang pertama, yaitu adalah sahabat di dalam bulan Ramadan tetap menuntut ilmu. Nah, kemudian
yang kedua, yaitu adalah, jadi kan dari awal ya ke bawah, dari Zaid bin Sabit. Ya, yang kedua tadi kan yang pertama dari Aisyah menuntut ilmu. Yang kedua adalah dari Zaid bin Sabit, yaitu adalah disebutkan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami bersahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah bersahur, beliau pun berdiri untuk sholat. Kemudian kata Anas bin Malik, qultu kam kana bainal azan was sahur, berapa jarak antara azannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara azan dengan sahurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Zaid bin Sabit, qadra khamsina ayah, yaitu seukuran seseorang tersebut membaca 50 ayat, ya, seukuran seorang tersebut membaca 50 ayat. Nah, sekalian rahimanallahu, hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya Zaid bin Sabit itu bisa menyebutkan jarak antara sahurnya Nabi dengan azan seukuran 50 ayat. Satu. Yang kedua, kok Zaid bin Sabit bisa tahu antara sahurnya Nabi sama azan seukuran 50 ayat? Kok bisa tahu? Maka dijawab oleh para ulama, pengetahuan Zaid bin Sabit antara sahur dengan azan subuh, kok Zaid bin Sabit bisa tahu? Pengetahuan itu bukan pengetahuan yang didapat karena faktor kebetulan. Oh, faktor kebetulan, nggak sengaja. Jadi nggak sengaja sahur bareng Rasul, oh begini. Itu kata para ulama, jawaban dari Zaid bin Sabit bukan karena faktor kebetulan, akan tetapi apa? Faktor pemantauan. Apa bedanya faktor kebetulan sama pemantauan? Kalau faktor kebetulan nggak sengaja lagi bareng, sahur bareng, kemudian apa Pak? Azan, jadi tahu. Tapi kalau faktor pemantauan, memang dari asalnya Zaid bin Sabit ini apa Pak? Dempetin Rasul, ngikutin Rasul terus dari mulai awal malam sampai kemudian waktu tidurnya Rasul, sampai kemudian malam itu Rasul ngapain, sampai kemudian sahurnya kapan, sampai kemudian habis itu apa? Nggak, sampai kemudian azannya kapan. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Nah, oleh sebab itu, ya inilah ya yang disebut oleh para ulama bahwasanya yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit bukan kebetulan, tapi apa? Memang menginginkan untuk cari tahu. Kalau dalam bahasa kita sekarang adalah kehidupan Rasul dimulazamahin. Jadi ada kata mulazamah untuk ilmu. Nah, ini Zaid bin Sabit berusaha untuk ngikutin dan mencari tahu bagaimana kehidupan Rasul bulan Ramadan. Oleh sebab itu jawaban ini diketahuinya adalah dari Zaid bin Sabit. Sahabat yang lain seperti Anas bin Malik malah bertanya kepada siapa? Kepada Zaid. Padahal Anas bin Malik adalah siapa Pak? Orang yang setiap hari atau seseorang yang sering bersama Rasul. Kalau dalam bahasa lain kita adalah, mohon maaf, yang biasa membantu keperluan Rasul. Ya, yang biasa membantu keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas. Tapi kenapa justru Anas malah nanyanya kepada siapa Pak? Zaid bin Sabit. Kalau kita tarik ke belakang, Anas bin Malik ini adalah sengaja dibawa oleh ibunya. Kenapa? Kemudian diberikan kepada Rasul untuk memenuhi kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru beliau bertanya kepada Zaid bin Sabit. Karena kenapa? Memang Zaid bin Sabit berencana untuk mengetahui waktu-waktu yang dilakukan oleh Rasul SAW
sepanjang malam sampai kemudian sahur, sampai kemudian azannya. Nah, didapati jawabannya adalah berapa? 50 ayat. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang jadi segi pendalilan. Kok jawaban Zaid bin Sabit ketika ditanya berapa lama antara sahur dengan azan, ditanya waktu, dijawabnya adalah amal perbuatan. Makanya kata para ulama di sini ada pendalilan, yaitu adalah qiyasuz zaman bi amalil abdan, yaitu adalah mengkiaskan waktu dengan perbuatan. Ya, mengkiaskan waktu sekian bisa dilakukan dengan perbuatan apa. Wah, sekalian rahimanallah yakum, sebagai contoh begini, bahwasanya ketika waktu subuh kemudian habis itu syuruk, kemudian setelah syuruk kemudian nanti adalah ada yang namanya sholat apa? Sholat syuruk. Itu antara waktu terbitnya matahari dengan sholat syuruk berapa lama jeda waktunya? Sekitar berapa? 15 atau 20 menit. Itu waktunya. Tapi di ukuran hadisnya diukur dengan apa, Pak? Setinggi tombak. Nah itu satu. Kenapa kalau pada saat hari-hari biasa sholat syuruk ukuran waktu itu diukur dengan tombak, ya, diukur dengan tombak. Tapi ketika waktu sahur ini diukurnya bukan dengan apa, ya, bukan diukur dengan tombak atau yang lainnya, tetapi diukurnya adalah dengan membaca Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama, itu menunjukkan bahwasanya waktu di dalam bulan Ramadan adalah waktu yang paling masyhur bagi mereka, mengisinya dengan amal soleh, sehingga ketika mengukur waktu tertentu yang ada di benak mereka adalah amal soleh. Kalau di hari biasa yang ada di benak mereka adalah bekerja, mencari nafkah, bawa tombak dan seterusnya, sehingga ketika disebutkan antara ini dengan ini adalah seukuran tombak. Karena hari biasa adalah hari untuk apa, Pak? Mencari nafkah, dan diantara bekal untuk mencari nafkah adalah persiapannya adalah tombak, persiapannya adalah pedang, persiapannya adalah kayu dan seterusnya. Jadi kalau hari biasa adalah mencari nafkah, makanya yang ada di benak mereka adalah tombak. Kemudian di dalam hadis yang lain ketika diukur dengan waktu, mereka menyebutkan apa? Yaitu adalah seukuran orang tersebut apa, Pak? Memerah sapi, ya, seukuran memerah sapi. Ketika ditanya waktunya berapa lama, ya seukuran memerah sapi. Karena kenapa? Biasanya mereka aktivitasnya adalah memerah sapi. Nah, tapi kenapa ketika waktu sahur bukan jawaban memerah sapi, bukan jawaban pakai tombak, tapi jawabannya adalah pakai baca Al-Quran. Jawabannya adalah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, yaitu jawabannya adalah karena bulan Ramadan kehidupan mereka ibadah. Karena bulan Ramadan kehidupan mereka ibadah, sehingga ketika ditanya berapa antara ini dengan ini, yang ada di benak mereka karena sehari-harinya ibadah, ya udah diukurnya pakai baca Al-Quran. Masya Allah. Itu jawaban apa? Jadi kata khamsina ayat, 50 ayat itu bukan sekadar udah 50 ayat, tapi kalau para ulama, jawaban 50 ayat itu adalah di faktor belakangi, di latar belakangi, di faktor sebelumnya adalah kehidupan mereka tuh begitu, ya, seperti itu. Contoh kalau kita zaman ini, yaitu gimana, ya, misalnya berapa lama antara begini dengan begini, ya seukuran goes dari sini ke situ. Kenapa jawabannya pakai goes? Ya mungkin biasanya apa, Pak? Goes, seperti itu, ya. Kemudian misalnya berapa lama antara ini dengan ini, ya seukuran, ya seorang itu masak sayur ini, masak sayur itu, seperti itu. Kenapa? Ya karena mungkin kebiasaannya masak. Tapi lihat jawaban sahabat adalah tidak pakai amal ini, kemudian tidak pakai memerah, tapi justru jawabannya adalah apa? Membaca Al-Quran.
Kata para ulama dua, karena di bulan Ramadan hari-hari mereka makmur dengan ibadah. Kemudian yang kedua, lebih implisit lagi adalah ibadah yang sering mereka lakukan dan mereka tingkatkan di dalam bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Makanya jawabannya adalah tadi, yaitu adalah 50 ayat tadi. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Ini yang kedua. Itu adalah yang kedua, yaitu adalah dari Zaid bin Thabit, bahwasanya sahurnya beliau ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian azan didapati 50 ayat. Dari 50 ayat ini diambil faedah bukan hanya dari jawaban Zaid bin Thabit, akan tetapi adalah jawaban dari para sahabat yang lain. Kenapa begini? Ketika Zaid bin Thabit bilang 50 ayat, orang yang diajak ngomong sudah paham atau belum? Orang yang diajak ngomong yaitu Anas bin Malik tadi, itu sudah paham atau belum? Sudah. Kenapa paham? Karena koneksinya sama-sama apa dua-duanya suka baca Quran. Jadi ketika ditanya, dikatakan 50 ayat, Zaid bin Thabit paham ukurannya segimana, sahabat yang lain Anas dan misalnya disebutkan 50 ayat paham, karena dua-duanya sama Pak, sama-sama rajin baca Quran. Nah, sekalian rahimahumullah, kenapa? Makanya para ulama ketika menjelaskan hadis ini ditafsir lagi. Makanya ketika disebutkan berapa ukuran 50 ayat, lah kita kan minta penjelasan. Tanya kepada ulama, berapa itu 50 ayat? Dijelasin sama ulama sekian. Kenapa kok kita minta penjelasan? Lah bisa jadi karena kenapa? Hari-hari kita mungkin jauh dari Al-Qur'an, sehingga dikasih tahu 50 ayat masih belum mudeng, belum sinkron, belum masuk. Karena kenapa? 50 ayat masih bingung. Kenapa 50 ayat? Karena mungkin jauhnya. Jadi nggak bisa nebak 50 ayat itu berapa halaman ya. Seperti itu. 50 ayat itu dapat berapa menit ya? Seperti itu. Nah, sekalian rahimanallahu ini. Ya, jadi kenapa? Meskipun jawaban itu dapat dari Zaid bin Thabit, akan tetapi jawaban itu mewakili kehidupan para sahabat yang lain. Dua-duanya sama-sama paham. Yang berbeda dengan yang nggak paham. Ketika yang nggak paham ngejar lagi 50 ayat berapa menit. Nah, seperti itu. Itulah pertanyaan manusia zaman now. Seperti itu. Nah, sekalian rahimahullah. Kemudian yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir, yaitu adalah dari Abu Hurairah. Nah, yaitu beliau disebutkan annahu kana wa ashabuhu idza shamu qa'adu fil masjid. Bahwasanya dahulu Abu Hurairah dan para sahabatnya ketika mereka berpuasa qa'adu fil masjid, mereka duduk di masjid. Dalam riwayat yang lain akafu, yaitu mereka berdiam diri atau iktikaf fil masjid. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan nutahhiru siyamana, kita jaga puasa kita bersihkan puasa kita, yaitu minal lahwi, dari hal yang sia-sia, warafat, dari hal-hal perkataan-perkataan yang tidak bagus, waqaluzur, dan perkataan-perkataan yang dusta, yang mana hal itu yang kusuna min ujurihim, yang bisa menghapus atau mengurangi pahala puasa mereka. Nah, bahwa sekalian rahimanallahu wa iyyakum, maka disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan di dalam kitab Waqafat Manhajiyah Tarbawiyah min Sirati Sahabah, di antara keteladanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah salamatul qulub minal amrad, yaitu adalah selamatnya hati-hati mereka dari penyakit hati. Ya, tadi diucapkan kalau Abu Hurairah mengatakan kita duduk di masjid untuk menjaga puasa kita dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang sia-sia, dari perkataan yang tidak pantas yang bisa mengurangi pahala kita.
Lalu disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, di antara sifat para sahabat adalah hati mereka terjaga. Kenapa? Karena hati ini adalah lisanul mar'i. Kunci dari mulut ini adalah kaitannya erat dengan hati. Makanya dikatakan oleh Zuhair bin Abi Salma, lisanul mar'i miftahu qalbihi idh huwa abda ma yaqulu minal fami. Mulut seseorang adalah pintu hatinya ketika dia menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Lisanul mar'i, ya, lisanul mar'i yang diomongkan, itu bukan omongan, bukan sekedar omongan, ya, tapi lisanul mar'i miftahu qalbi. Apa yang ada di dalam hati itu keluar. Apa yang ada di dalam hati Aisyah, maka yang keluar adalah pertanyaan yang bermanfaat. Apa yang ada keluar dari tadi Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, pertanyaan, tapi itu menggambarkan isi di dalam hati mereka berupa keimanan, amal soleh, kedekatan kepada Rasul, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang tersebut mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan lisannya aja yang mencaci maki kepada para sahabat Rasul, tetapi hatinya pun buruk kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat radhiyallahu taala anhum. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ya Allah, sebab itu adalah salamatul qulub. Ini adalah di antara karakteristik mereka. Oleh sebab itu sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Barang siapa di antara mereka ingin cari teladan, maka cari teladanlah kepada para sahabat Nabi. Kenapa? Fa innahum, karena mereka para sahabat Nabi adalah abarra hadhil ummati quluban, manusia yang paling baik hatinya. Ya, salah seorang sahabat yaitu adalah Ibnu Umar juga, atau Abdullah bin Umar bin As. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, yatali'u alaikum rajulun min ahli jannah, akan muncul sebentar lagi salah seorang di antara penduduk surga. Muncul seorang, nggak tahu siapa orang itu, ghairu ma'ruf. Kemudian besoknya lagi, yatali'u alaikum rajulun min ahli jannah, akan muncul kepada kalian salah seorang di antara penduduk surga. Loh, orang yang sama. Kemudian muncul yang ketiga, hari ketiga, yatali'u alaikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul kepada kalian salah seorang di antara penghuni surga. Loh, orang yang sama. Akhirnya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat besar, kemudian berusaha untuk menginap di rumahnya. Apa rahasianya? Apa amalan malamnya yang mungkin menjadi rahasianya? Ternyata biasa aja. Hari pertama biasa aja, malam kedua biasa aja, malam ketiga biasa aja, sampai kemudian pamitan, sesungguhnya alasan saya nginep itu ada, bukan sekedar nginep, tapi kata Rasul begini dan seterusnya. Maka kemudian kata orang itu, ya inilah saya, kama ra'ait, sebabnya antum lihat, ya saya seperti ini biasa, ya antum lihat ya begini. Mungkin gak ada yang istimewa. Nah, tapi ketika orang sahabat tersebut berjalan pergi, kemudian dipanggil lagi, kecuali mungkin satu, apa? Inni la ajidu fi nafsi hikdan li ahadin minal muslimin, kecuali mungkin satu, karena saya enggak akan sisakan di dalam hati saya kebencian, kedengkian, ya, kepada salah seorang pun dari kaum muslimin. Kemudian kata sahabat tadi, nah ini dia mungkin jawabannya yang menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan engkau adalah salah satu di antara penghuni surga. Tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, dan seterusnya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Arba'in Nawawi beliau menyebutkan hasad, hiqat itu adalah mujarradul karohah, benci aja orang nggak suka orang dapat nikmat itu sudah dengki, meskipun tidak mengharapkan nikmat itu hilang. Artinya apa? Dengki itu marotipnya banyak. Satu diantaranya adalah ada ketidaksukaan orang lain senang. Nah itu sudah, nggak suka orang lain senang, nggak suka orang lain dapat nikmat, itu sudah dengki. Yang kedua, naik tahapnya apa?
nikmat itu hilang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kalau bisa nikmat itu pindah ke dirinya. Nah, ini level apa, Pak? Level yang ketiga. Tapi kapan orang itu sudah bisa dikatakan dengki? Yaitu dia tadi, Pak. Ketika kapan? Ketika seorang tersebut ya merasa tidak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat, itu sudah bisa dikatakan dengki, benci, atau dengki ataupun apa, hasad itu tadi. Sekalian rahimallakum, dan ini adalah di antara penyakit yang paling berat, penyakit yang paling sulit. Kata Imam Syafi'i di dalam diwannya, kullu adawatin qad turtaja mawaddatuha illa adawa kaman adaka an hasadi. Setiap permusuhan, setiap pertikaian mungkin ada jalan kelarnya perdamaian, tapi permusuhan, pertikaian di faktor belakangi karena dengki, maka sulit untuk kelarnya. Contohnya Bapak, pertengkaran siapa? Antara iblis dengan manusia. Iblis sampai manusia ini sampai kapan, Pak? Sampai hari kiamat. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kiamat. Kenapa? Karena nggak suka. Nggak sukanya kenapa? Kok yang dikasih seperti itu kemuliaan Nabi Adam, bukannya dia iblis? Seperti itu. Ini satu. Makanya nggak akan kelar-kelar permusuhan antara manusia dengan apa? Iblis dengan manusia. Ya sampai hari kiamat terus berlangsung. Kemudian yang kedua adalah al-Yahud. Ya, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada. Ya, orang-orang ahli kitab, al-Yahud dan Nasara, mereka itu berharap untuk mengembalikan kalian berada dalam keburukan. Kenapa? Dengan sebab pemikiran kufur mereka, dengan sebab kedengkian mereka. Makanya Allah firmankan, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, sesungguhnya siapa? Al-Yahud dan Nasara tidak akan ridho sampai apa? Kalian mengikuti milah mereka. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Ini diantaranya bahwasanya tadi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka adalah manusia yang paling lembut hatinya. Ya, hal tersebut ya didapati dari apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka di atas keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian ketika dulunya kalian Aus dan Khazraj, ya, kemudian Bakar dan Khawazin dan seterusnya, saling apa? Bermusuh-musuhan. Fa asbahtum bi ni'mati, dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Sekalian rahmanallahikum, al-ijtima, berkumpul adalah di antara nikmat terbesar yang banyak manusia lupa. Kalau sudah nggak bisa kumpul baru sadar. Makanya di antara faidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan sahur, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena bersahur itu ada berkah. Apa keberkahan tersebut? Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari yaitu adalah memberi makan kepada orang yang minta untuk sahur atau yang butuh makanan waktu sahur dan berkumpul bersama mereka. Masya Allah, betapa banyak orang air matanya keluar di waktu sahur. Kenapa, Pak? Ingat setahun yang lalu, setahun lalu masih bisa sahur bareng, masih bisa buka puasa bareng dan seterusnya. Sekalian rahimanallahu, di antara keberkahan. Makanya sekalian rahimanallahu, di antara kesalahan dari kaum muslimin adalah kumpul bareng keluarga ketika kondisinya sudah apa? Telepon, anaknya ditelepon, cucunya ditelepon, jawabannya adalah tolong semuanya kumpul. Kenapa kumpul, Pak? Nah, kondisinya sudah apa? Sudah begini begitu dan seterusnya. Kenapa waktu sehat? Alasannya macam-macam. Ya bisnis lah, ya inilah, ya itulah, A sampai Z.
kalau seandainya ada huruf setelah huruf Z dipakai alasan. Sekalian rahimahullah. Tapi ketika sudah kondisinya seperti itu, yang kondisinya sudah duka, yang kondisinya sudah nggak bisa ngomong, yang kondisinya sudah sulit untuk berbicara, baru dikumpulin semuanya. Sekalian rahimanallah. Ini dikatakan oleh sahabat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, berkumpul bersama orang yang membutuhkan makan atau berkumpul bersama orang yang memang pada saat itu sahur. Dalam konotasi sempit adalah berkumpul bersama anggota keluarga. Nah, sekalian rahimanallah, ini diantara nikmat yang perlu kita syukuri, yaitu berkumpul tadi. Ini adalah nikmat besar, kita bisa berkumpul seperti ini. Maka diantara halnya adalah bukan sekedar bukber bareng, bukan sekedar itu saja. Naam, itu diantara faedahnya, tapi kata para ulama ada faedah yang besar di balik itu, adalah kita bisa bersama. Karena al-ijtima, berkumpul bersama adalah ni'amun uzma, di antara nikmat besar yang banyak tidak disadari oleh manusia, disadarinya kalau sudah nggak bisa kumpul. Seperti kapan? Mungkin tahun lalu, ya, tahun lalu mungkin nggak ada seperti ini Pak ya. Paham seperti itu. Nah, sekalian rahimanallah wa iyyakum. Ini diantaranya. Maka tadi yaitu adalah poin yang ketiga, yaitu tadi para sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah dan para sahabatnya, mereka ya iktikaf, mereka berdiam diri di masjid. Tujuannya adalah untuk menjaga puasa mereka, tujuannya adalah untuk menjaga hati mereka, ya, untuk menjaga hati mereka. Dan kami wasiatkan untuk diri kami sendiri, para peserta iktikaf dan seluruh kaum muslimin, di antara penyakit yang akan menyerang orang yang punya kelebihan, kata para ulama, adalah ujub. Penyakit yang akan menyerang orang yang punya kelebihan. Qarun, kelebihan harta, munculnya ujub. Inni utitu ala ilmin min ini. Sesungguhnya ini punya milikku sendiri karena usaha saya. Seperti itu. Itu penyakitnya siapa? Qarun. Kemudian dibenamkan. Kaum Ad, ya, punya gedung pencakar langit yang kata Allah Ta'ala lam yukhlaq misluha fil bilad, belum ada penyamanya, sampai kemudian diminasahkan. Sekalian rahimanallahu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, iktikaf kita dan seterusnya tetap menjadikan diri kita ingat bahwasanya kita masih menginjak bumi. Ya, kaki kita itu masih menginjak bumi. Artinya apa, Pak? Ya, kita masih hidup. Ya, seorang ketika masih menginjak bumi, artinya adalah tetap ya rendah hati. Ya, kedepankan tawadhu, buang ujub dan seterusnya. Nah, karena ini adalah diantara hal yang disebutkan oleh para ulama akan menyerang orang-orang yang memiliki kelebihan. Nah, oleh sebab itu kembali lagi kita ikhlaskan seluruh amalan kita ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersihkan seluruh amal tersebut yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Permisalan ikhlas itu adalah seperti Allah menggambarkan labanan khalisan. Labanan khalis yaitu apa, Pak? Susu yang murni, mimbaini damin wa farsin. Karena Allah menyebutkan ikhlas itu dengan kata susu, tapi sebelum Allah menyebutkan susu murni, Allah menyebutkan apa? Susu murni itu kami keluarkan mimbaini damin wa farsin, yaitu di dalam perut hewan itu ada darah, di dalam perut hewan itu ada kotoran, tetapi ketika kalian peras, yang keluar bukan darah. Ketika kalian peras, yang keluar bukan kotoran, akan tetapi apa, Pak? Susu yang murni, min baini damin. Ya, padahal di apa, Pak? Di perut itu ada, Pak. Di badan hewan itu apa? Ada darah, ada kotoran, ada susu. Tapi yang namanya susu itu ketika keluar dalam bentuk yang murni. Makanya Allah sebutkan labanan, khalison,
susu yang murni. Begitulah diri kita, hati kita ini bisa keluar macam-macam, bisa keluar ujub, bisa keluar riya, bisa keluar sombong, bisa keluar takabur, bisa keluar ikhlas. Tapi bagaimana yang keluar itu hanya ikhlas. Seperti keluarnya susu yang murni itu tidak bercampur dari yang namanya darah dan tidak bercampur dengan yang namanya kotoran tadi itu. Nah, Mas sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat diri kita sendiri, keluarga kita, dan kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal soleh kita di dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan masuk ke dalam kategori faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.